Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 mata kuliah pengantar ekonomi makro kelas 63207 yang beranggotakan 4 orang, yaitu saya, Fadila Agustin, Manda, Zeva, dan Diva. Di sini kami ingin menjelaskan hasil diskusi kami yang terdiri dari 2 soal. Soal pertama ada agregat demand, di mana agregat demand ini adalah nilai seluruh permintaan pada seluruh jenis produk, barang, dan jasa yang dibuat dalam suatu periode tertentu. Nilai permintaan yang terdapat di dalam agregat demand ini akan dinyatakan dalam wujud nilai keseluruhan yang digunakan untuk produk, barang, dan jasa hingga level harganya tuh lebih spesifik dan pada periode waktu tertentu. Nah, permintaan agregat ini tuh mewakili jumlah permintaan dari beberapa sektor ekonomi makro, seperti rumah tangga, pemerintah, dan sektor eksternal. Nah, dalam grafik, kurva permintaan agregat ini tuh miring ke bawah atau slope negatif. Kurva AD atau agregat demand adalah suatu fungsi atau kurva yang menggambarkan hubungan antara tingkat harga dengan jumlah pengeluaran agregat yang akan dilakukan dalam perekonomian, atau grafik yang menunjukkan hubungan terbalik antara permintaan agregat dan tingkat harga. Seperti yang saya katakan tadi, kalau dalam grafik kurva permintaan agregat itu miring ke bawah atau slope negatif seperti pada gambar di samping. Nah, apa sih yang menyebabkan kurva tersebut tuh miring ke bawah? Kurva bergerak atau miring ke bawah terjadi karena terdapat hubungan negatif atau terbalik antara harga dan jumlah barang dan jasa yang diminta, dan itu tuh berpengaruh pada pendapatan. Jika harga barang dan jasa meningkat, maka daya beli masyarakat juga akan turun, sehingga permintaan pun akan menurun. Ada pun beberapa faktor yang mempengaruhi pergerakan dalam kurva agregat demand. 1. Perubahan tingkat konsumsi. Ketika terjadinya peningkatan kesadaran masyarakat untuk menabung dalam rangka persiapan menghadapi masa tua, serta pemberlakuan pajak oleh pemerintah yang menyebabkan masyarakat merubah jumlah barang atau jasa yang ingin dikonsumsi pada tingkat harga berapapun. Yang kedua, perubahan suku bunga. Naik atau turunnya nilai suku bunga mampu mempengaruhi keputusan yang dibuat oleh setiap konsumen dan para pebisnis. Menurunnya suku bunga akan berdampak pada menurunnya biaya pinjaman untuk barang yang berharga, seperti keperluan rumah tangga, kendaraan, dan juga rumah. Ketika suku bunga sedang rendah, maka perusahaan bisa mengajukan pinjaman dengan suku bunga yang lebih rendah. Hal ini cenderung akan terjadi peningkatan pada belanja modal. Sebaliknya, ketika suku bunga meningkat, maka biaya pinjaman untuk perorangan ataupun perusahaan akan cenderung meningkat juga. Dalam kondisi seperti ini, pengeluaran yang terjadi akan cenderung menurun dan melambat. Kenaikan harga akan sangat mempengaruhi jumlah pengeluaran. Lalu yang ketiga, perubahan nilai tukar mata uang. Jika nilai mata uang suatu negara menurun, maka harga barang tentu akan mahal atau naik, khususnya barang impor. Sebaliknya, jika nilai mata uang suatu negara naik, maka harga barang impor akan turun atau lebih murah. Dan naik turunnya nilai mata uang di suatu negara, ini akan turut mempengaruhi nilai agregat demand. Agregat supply adalah total output atau jumlah penawaran barang dan jasa yang diproduksi pada suatu perekonomian dalam suatu periode pada tingkat harga tertentu. Penawaran agregat umumnya digambarkan dengan kurva yang mempresentasikan hubungan antara tingkat harga dengan total persediaan perusahaan. Hubungan antara variabel tingkat harga dengan total output ini biasanya bernilai positif atau berbanding lurus. Kurva agregat supply adalah representasi grafis dari hubungan antara tingkat harga dan output agregat, mengasumsikan faktor lain konstan. Ekonom membaginya menjadi 3 kategori berdasarkan bagaimana masing-masing berperilaku dalam menanggapi perubahan tingkat harga. Mereka adalah 1. Penawaran agregat jangka sangat pendek. Yang kedua, penawaran agregat jangka pendek. Dan yang ketiga, penawaran agregat jangka panjang. Perkenalkan, nama saya Zevania. Di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis agregat supply. Jenis-jenis agregat supply ada 3. Yang pertama ada penawaran agregat jangka sangat pendek.
Yang kedua ada penawaran agregat jangka pendek, dan yang ketiga ada penawaran agregat jangka panjang. Penawaran agregat jangka sangat pendek atau disebut kiras. Dalam jangka sangat pendek, kurva penawaran agregat adalah garis horizontal menunjukkan elastis sempurna di mana harga dan biaya adalah tetap. Itu mewakili bagian pertama dari model Keynesian. Dalam jangka sangat pendek, perusahaan menyesuaikan output tanpa meningkatkan biaya karena memiliki kapasitas yang menganggur. Mereka hanya menyesuaikan jam kerja dan mengintensifkan fasilitas produksi dalam menanggapi perubahan permintaan. Dan yang kedua ada penawaran agregat jangka pendek atau SRAS. Dalam jangka pendek, kurva penawaran agregat miring ke atas sehingga tingkat harga yang lebih tinggi akan meningkatkan output agregat. Sebaliknya, tingkat harga yang lebih rendah mendorong penurunan output agregat. Dan perubahan output tersebut terjadi di sepanjang kurva. Dengan kata lain, perubahan tingkat harga hanya mengakibatkan output agregat bergerak di sepanjang kurva, tidak menggeser kurva ke kanan atau ke kiri. Ekonom mengasumsikan beberapa biaya seperti sewa dan upah tidak berubah dalam jangka pendek. Sehingga ketika tingkat harga naik, bisnis melihat margin keuntungan yang lebih tinggi mendorong mereka untuk meningkatkan output, tapi sebaliknya ketika tingkat harga turun, margin keuntungan menurun, mendorong mereka untuk memangkas output. Dan yang ketiga ada agregat jangka panjang atau LRAS. Penawaran agregat jangka panjang mewakili output potensial perekonomian atau PDB potensial. Itu adalah output tertinggi yang bisa dicapai oleh sebuah perekonomian menggunakan sumber daya produktif yang ada. Ketika PDB real sama dengan PDB potensial, kita mengatakan perekonomian berada pada lapangan kerja penuh atau full employment. Tidak seperti penawaran agregat dalam jangka pendek, ekonom mengasumsikan semua biaya input adalah variabel dalam jangka yang panjang, sehingga mereka berubah menyesuaikan secara proporsional dengan perubahan dalam output agregat. Misalnya ketika output agregat meningkat, semua biaya meningkat, dan sebaliknya ketika output agregat turun, maka semua biaya juga akan turun. Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi pergerakan dalam kurva agregat supply. Penawaran agregat jangka pendek dan jangka panjang menanggapi secara berbeda perubahan dalam tingkat harga dan faktor lainnya. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, perubahan dalam tingkat harga mempengaruhi penawaran agregat jangka pendek, tapi tidak penawaran agregat jangka panjang. Dalam hal ini, perubahan dalam tingkat harga menyebabkan output agregat jangka pendek berubah tapi berada di sepanjang kurva. Jadi, itu tidak menyebabkan kurva SRAS bergeser ke kanan atau ke kiri. Kenaikan tingkat harga meningkatkan penawaran agregat jangka pendek, penawaran agregat jangka panjang tetap konstan. Penurunan tingkat harga menurunkan penawaran agregat jangka pendek, penawaran agregat jangka panjang tidak berubah. Nah, selain tingkat harga, faktor lain juga mempengaruhi penawaran agregat. Mereka terbagi ke dalam dua kategori, yaitu faktor jangka pendek dan faktor jangka panjang. Faktor jangka pendek umumnya mempengaruhi biaya input karena mempengaruhi margin keuntungan yang dihadapi bisnis. Sebaliknya, faktor jangka panjang mempengaruhi kapasitas produktif dan karena itu mempengaruhi output maksimal yang dihasilkan. Oke, demikian presentasi mengenai agregat demand dan agregat supply dari kelompok kami. Jika ada kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Terima kasih.